Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang 10 yang demikian bunyinya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya memberikan tema renungan ini adalah masa depan Anda ada di lidah dan bibir Anda. Atau masa depan kita ada di lidah dan bibir kita. Coba perhatikan saudara, ayat-ayat tadi dikatakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari baik. Mencintai hidup dan melihat hari-hari baik artinya hidup kita hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hidup kita hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hidup kita tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Hidup kita tahun yang akan datang harus lebih baik daripada tahun ini. Bibir kita harus mengucapkan kata-kata yang positif seperti itu. Karena juga Amsal juga mengatakan dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 dan 21 mengatakan begini. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati kita sangat ditentukan oleh lidah dan bibir kita. Sangat ditentukan oleh mulut kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menurut survei saya dan saudara sebagai laki-laki itu bisa mengucapkan 5.000 sampai 9.000 kata dalam waktu satu hari, satu malam. Dan perempuan bisa lebih daripada itu. Berapa banyak kata-kata kita yang negatif dan yang positif. Ibu saya selalu menasihati pada saya bahwa katanya, omong itu, bicara itu sama saja hanya menggerakkan bibir naik dan turun. Oleh sebab itu, bicaralah yang baik, jangan yang jahat. Karena lidah bibir kita sesungguhnya sudah diberikan kekuatan kuasa oleh Allah yang luar biasa, yang hebat. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus, oleh Yakobus, dikatakan oleh Bapak Yakobus dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lalu dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, demikian juga lidah adalah sebuah benda yang kecil, tetapi betapa hebat akibat yang dapat ditimbulkannya. Kemudian dalam terjemahan ND dikatakannya, demikian pun lidah adalah suatu bagian yang kecil saja pada tubuh kita, namun besar kekuatannya. Lidah kita punya kekuatan yang besar. Lidah kita punya kehebatan, akibat lidah kita sangat hebat, sangat luar biasa. Artinya apa? Sangat luar biasa, bisa membawa hidup kita berhasil, tapi juga bisa membawa hidup kita hancur. Mari kita berusaha supaya lidah kita dapat membawa hidup kita menjadi orang yang berhasil, punya kekuatan yang dasar untuk berhasil, dan keberhasilan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk itu saudara-saudara, Alkitab menasihatkan supaya saya dan saudara memperkatakan firman Tuhan setiap hari, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Allah kita yang ditulis di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, itu siang dan malam. Memperkatakan dan merenungkan artinya memperkatakan, kemudian yang sudah kita katakan itu kemudian kita renungkan, seperti sapi yang mengunyah
mengunyah makanan yang sudah dimakan itu. Jadi merenungkan itu, mengunyah-unyah kembali kata-kata yang sudah kita ucapkan, yaitu firman Allah itu. Siang dan malam kita perkatakan firman Allah itu, dan dikatakan di dalam ayat selanjutnya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau saudara-saudara mau berhasil dan beruntung, perkatakanlah firman Tuhan, Taurat Tuhan itu siang malam, renungkan itu siang malam, maka Anda akan menjadi orang yang berhasil. Jikalau saudara sungguh-sungguh terus memperkatakan firman Tuhan itu. Kiranya firman Tuhan ini hidup dan sungguh berkuasa dalam hidup kita. Marilah kita tinggalkan kata-kata yang negatif dan kita berkata-kata yang positif. Dan kata-kata yang positif yang membawa dampak yang lebih dahsyat adalah firman Tuhan. Karena dengan memperkatakan firman Tuhan, kata firman Tuhan, kemanapun kita pergi, kita berhasil dan beruntung. Karena semua tindakan kita akan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.